الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى والاستقامة، والذي فضل علينا بالصحة والرخاء والسعادة والقوة والبركة والسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على نبينا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. أما بعد وبعد تحية أيها عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah Allah, hamba yang beriman dan bertakwa, selalu istiqomah menjalankan ibadah Jumat. Saya yakin setinggi-tingginya yang hadir di masjid yang mulia ini adalah orang-orang yang muttaqin, yang mukhlisin, yang senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah sebagai kewajiban kita. Wa khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Kewajiban kita adalah menyembah Allah, dan ini akan kita pertahankan keimanan ketakwaan kita ini sampai dipanggil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada Jumat kita amaliyah pada Jumat, pembacaan sholawat, ratiban, dan zikir-zikir khusus yang jamaah amalkan rutin diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus membawa dampak barokah di dalam kehidupan diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan agama. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita bersyukur kepada Allah begitu besar nikmat iman, tentu kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir zaman ini kita penting mengikuti jejak kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rasulullah adalah makhluk yang sangat agung, dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh kaum Muhammad adalah makhluk yang sangat mulia, memiliki akhlak yang sangat agung, memiliki akhlak yang sangat baik, budi pekertian, sangat relevan dicontoh oleh kita umatnya, walaupun khusus umat di akhir zaman. Karenanya kalau kita baca surat Al-Ahzab, surat 21, surat ayat ke-21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yakin jamaah hafal ayat ini karena kita sering memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, bahwa sungguh terdapat kepribadian yang baik yang harus kita contoh, yaitu pribadi Rasulullah SAW. Baik dalam kehidupan pribadi, di tengah keluarganya, di masyarakat, bahkan ketika beliau menjadi pemimpin bangsa dan negara. Sedang Jumat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah surat ke-49 dan Al-Hujurat ayat 13 yang khotib sampaikan tadi adalah memberikan gambaran kepada kita, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sungguhnya kami jadikan manusia di antara kalian itu min dzakarin wa untha, adalah laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban, dijadikan juga berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Tujuan Allah adalah lita'arufu, agar kalian semua berbeda bangsa, beda suku,
dan juga beda lain-lainnya itu, termasuk dalam konsep Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika itu tujuannya adalah ta'aruf, agar kalian saling kenal, agar kalian saling berinteraksi, agar kalian saling berhubungan baik, agar kalian saling menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan berpecah belah, jagalah kedamaian, karena Islam adalah agama yang mencintai kedamaian. Islam adalah mengajarkan kita supaya menjaga persatuan dan kesatuan. Itulah relevansi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, bahwa persatuan Indonesia itu yang harus kita kedepankan. Boleh jadi kita perbedaan pendapat, perbedaan ormas, perbedaan partai politik, perbedaan profesi, perbedaan pekerjaan. Islam tidak melihat seperti itu. Tapi yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa, yang paling dekat kepada Allah, yang paling hebat agamanya, yang paling hebat ibadahnya, yang paling rajin qiyamul lailnya, yang paling rajin qiraatul Qur'annya, tadarusnya, khatmul Qur'an, dan tafaqquh fid-dinnya. Bagaimanapun Islam memberikan ajaran kepada kita untuk senantiasa memahami konsep kebangsaan dan wawasan nasional, bahkan wawasan internasional. Dimanapun umat Islam berada adalah saudara. Dimanapun orang beriman satu dengan lainnya adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang beriman adalah bersaudara. Rasulullah menyatakan al-muslimu akhul muslim. Orang Islam satu dengan yang lainnya adalah bersaudara. Tidak kenal yang ada di Eropa, yang ada di Amerika, yang ada di Afrika, Asia Tenggara, bahkan di Timur Tengah, saudara. Mereka yang beragama Islam adalah saudara kita. Karena tidak boleh konsep Islam kita juga terhadap kehubungan umat Islam yang lain. Urusan umat Islam dimanapun di dunia ini saudara kita dan urusan kita. Karena kalau Palestina yang saat ini saudara, alhamdulillah ada inisiatif untuk berdamai, gencatan senjata. Tentu sebagai warga negara Indonesia, khusus umat Islam Indonesia, kita bersyukur kepada Allah. Dan itulah doa yang selalu kita panjatkan. Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur al-mujahidin di Palestina. Allahumma ansur al-mujahidin di Gaza. Itu doa tangisan kita bertahun-tahun, penuh dengan kesabaran. Tidak henti-hentinya kita mendoakan umat Islam, aizat Islam dan muslimin dimanapun mereka berada adalah saudara kita, saudara. Kalau kita melihat dalam ayat yang lain, lantas wahai Yahud wal Nasara hatta tattabi'a millatahum. Memang Nasrani, Yahudi tidak akan ridho kepada orang Islam hatta sampai tattabi'a millatahum, kalian dari umat Islam mengikuti ajaran mereka. Pada yang tahu inna dina indallahi Islam, inna dina indallahi Islam. Agama yang paling benar dalam akidah dan tauhid kita adalah Islam. Islam agama. Sehingga setiap khutbah orang selalu mengajak takwa kepada kita, dan jangan lupa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena Islam yang harga mati, Islam jadi pedoman, dan dasarnya adalah Al-Quran, dasarnya adalah Al-Hadis, dan kita salah sepakat. Sekali lagi, walaupun alirannya boleh beda, imamnya beda, mazhabnya beda, tapi kita tetap satu. Saudara, hadis Rasul menyatakan Allah bi'aun abdi, Allah akan menolong semua hamba di dunia ini, maka al-abdu bi'auni al-ilmi, selama hamba itu saling tolong menolong sesama hamba Allah tentunya. Utamakan pertolongan
dan persatuan itu kita junjung, wabil khusus sesama saudara Islam. Jangan sampai kita berantem gara-gara khilafiyah. Kalau kita pergi ke Makkah, terdapat khilafiyah yang begitu besar. Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i. Kita ke Rogo, kita ke Makkah, kita ke Jeddah, kita lagi ziarah. Semua memang ada penampilan perbedaan pandangan. Ikhtilaful ummati rahmah. Perbedaan pandangan di antara kalangan umatku adalah bil rahmah dan kasih sayang. Karena Islam memerintahkan kepada kita, assalamualaikum, afsus salam, kata Rasulullah SAW. Hadisnya, tebarkan salam. Karena di dalam salam itu segala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada konsep salam sejahtera, konsep perdamaian, ada rahmah, ada kasih sayang, irhamul man fil ardh. Saya adalah makhluk Allah yang di muka bumi, bukan hanya sesama hamba. Apalagi hanya perbedaan pandangan, apalagi hanya perbedaan ormas Islam, tidak ada masalah sudah. Semua masuk surga. Karenanya kita waqtasimu bihablillahi jami'an, selalu berpegang teguh kepada tali ajaran Allah. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan jangan kalian bercampur. Itulah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan beliau selalu mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diciptakan kita, diutus para rasul itu untuk rahmatan lil alamin. Bagaimana kita menjadi manusia yang peduli? Bagaimana kita menjadi manusia yang manfaat? Bernas atau bernas? Hadis ini hadis populer yang kita semua jamaah pasti hafal. Bagaimana mengedepankan terutama tahun baru di 2025 ini kita lebih manfaat. Bagaimana ibadah kita makin meningkat. Bagaimana muhasabah kita tobatnya makin bagus. Bagaimana kehidupan kita sesuai dengan doa kita, aizud dunya bil mal. Kehebatan manusia dalam konteks dunia adalah dengan harta memang. Tapi ingat, wa aizul akhirati bil a'malis sholihah. Kehebatan kita nanti di akhirat modal dasarnya adalah amal soleh. Keseimbangan antara dunia dan akhirat tetap aja walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada urusan dunia. Karena yang mudah-mudahan kita berdoa, Allah berikan istiqomah di dalam ibadah. Amin. Istiqomah di dalam khairun nas anfa'un nas. Istiqomah di dalam dakwah Islamnya. Istiqomah dalam thalabul ilmi, majlis ilmu, qiraatul kutub, baca-baca kitab kuning, menghidupkan majlis ta'lim dimanapun posisi kita berada, dan selalu di jalan Allah dan meminta husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. ونفعلكم بما فيه من الآيات والذكر تقبل منه تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي أمرنا بالتهديد والحديث والنذير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وسلم على سيدنا قرة عيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطاهرين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم واستعينوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر ذلك بنفسه وسنى بملائكته المصدقة بجزءه. وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم
وسلم بوالده وصحبه أجمعين من جميع بكر ومرسما ورد وجميع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في الغزة اللهم انصر وسلمهم يا الله من المشركين سلمهم يا الله من اليهوديين والأمريكيين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا عليه يذكركم واشكروه على نعمه